Pemirsa, delegasi Indonesia kini tengah berada di Amerika Serikat untuk menegosiasikan tarif dagang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tadi pagi menyebut bahwa tawaran Indonesia diterima dengan baik dan akan didiskusikan dalam 60 hari ke depan. Kita akan membahas lengkapnya bersama dengan Shanti Samdasani, selaku Presiden and Chief Economist Strategic ASEAN International Advocacy and Consultancy. Selamat pagi, Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Santi atas waktunya. Kita sudah buka tadi dengan poin-poin pemaparan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal apa saja tawaran dari Indonesia dalam perundingan ini. Secara garis besar, bagaimana penilaian Anda, Bu Santi? Jadi kalau saya melihat ya, pertama saya melihat mungkin ini negosiasi ini sangat terlalu awal karena kami belum bisa juga melihat dampak real terhadap Indonesia itu seperti apa. Itu yang pertama, dan saya juga sempat diwawancara beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa seharusnya kita menunggu dulu, melihat dulu ini sebenarnya real impact. Ini kan sekarang baru on paper ya, tapi real impact-nya itu seperti apa. Tapi memang negosiasi harus dilakukan. Dan kalau saya melihat Amerika memang menginginkan ini. Amerika menginginkan bahwa negara-negara itu datang untuk melakukan negosiasi terhadap Amerika. Dan yang dilakukan Amerika sekarang itu adalah stock taking ya. Jadi setiap negara yang ke Amerika untuk melakukan negosiasi itu sama Amerika itu disimpan dulu. Oke, misalkan kamu mau memberikan saya apa? Dia simpan semua daftar-daftarnya dari setiap negara. Kayak barusan Indonesia misalkan, oke, akan mengimpor oil and gas dari Amerika, pertanian, terus hal-hal yang lain juga yang memang defisit kurang lebih 18 juta atau 18 miliar US dollar itu akan Indonesia akan berusaha close the gap ya untuk menutup itu. Tapi kalau saya melihat di sini, kalau kita bisa menganalisa, the real situation itu bukan US with Indonesia. The real situation di sini itu adalah US dengan China. Indonesia itu dan negara-negara lain itu hanya menjadi sebuah collateral damage atau collateral line up. Mungkin belum damage ya, tapi baru collateral line up. Nah, kita sudah negara ini sudah dijadikan collateral line up, tapi sudah terlalu terburu-buru untuk melakukan negosiasi. Apalagi diberikan waktu 90 hari pause untuk melihat kira-kira dampaknya kemana. Harusnya kita menggunakan 90 hari pause ini untuk melakukan evaluasi real dampaknya itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga saya melihat bahwa Pak Airlangga mengusulkan untuk melakukan sebuah Federation of Trade negotiation ya, jadi dalam waktu 60 hari ini untuk melakukan beberapa negosiasi. Kalau saya melihat ya oke, sudah, kalau memang sudah ke Amerika sudah siap untuk melakukan negosiasi, itu sudah langkah yang tepat untuk melakukan semacam working group atau disebut federation for that. Tapi saya tidak merasa optimis sekarang bahwa tarif untuk Indonesia akan diturunkan. Ini mungkin Amerika sedang melihat kira-kira setiap negara ini apa yang bisa diberikan kembali ke Amerika. Karena Amerika merasa bahwa selama ini Amerika sudah memberikan banyak sekali ke setiap negara di seluruh dunia. Sekarang waktunya untuk Amerika untuk ambil balik gitu kan. Nah, sekarang dia tinggal melihat nih, dia memberikan waktu 90 hari sebenarnya untuk melihat apa saja negosiasi-negosiasi seperti apa saja yang masuk, apa saja yang bisa Amerika ambil balik dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, 60 hari ini kritikal. Kalau memang sudah dibilang bahwa ini 60 hari akan berjalan negosiasi, saya merasa bahwa Trump hanya melihat semua negara di luar Cina itu adalah sebagai appetizer gitu ya, sesuatu yang important but not very important, tapi dia tetap tapi dia punya target dan dia punya aim itu masih tetap Cina. Dan di sini kami melihat tarifnya sudah dinaikin sampai 245% kan atau sekian, dan mungkin ke depannya trade war antara US dan China ini akan lebih meningkat lagi gitu. Apakah sekarang pertanyaan the real question itu apakah
Cina dan Amerika akan terus melakukan trade war setelah kita let's say habis skenario 90 hari ini trade war Cina dan Amerika akan terus berlanjut, tapi negara-negara yang sudah negosiasi dengan Amerika ini sudah mulai membeli barang-barang dari Amerika. Contoh, India adalah negara pertama yang melakukan negosiasi dengan Amerika, bukan Indonesia. India. Tanggal 28 Maret 2025, sebelum Amerika mengumumkan reciprocal tarif ini, delegasi dari India sudah ada di Washington, sudah melakukan negosiasi. Kedua, India sudah membeli dan membayar untuk membeli beberapa barang-barang Amerika. Contohnya F-16 pesawat tempur. Contohnya nanti oil and gas. Ini semua transaksional ini sudah dalam proses. Jadi kalau kami melihat India itu sudah paling depan, memang paling awal yang melakukan negosiasi-negosiasi ini. Pertanyaan berikut saya sebagai Chief Economist dari SAIAC ini adalah negosiasi seperti apa, harganya berapa, barangnya apa yang akan ditaruh di meja untuk Amerika, gitu. Barang-barang apa saja yang Amerika akan taruh ke meja untuk Indonesia membeli. Contohnya, apakah Amerika akan meminta Indonesia untuk membeli F-16? Karena apa? Buying power. India memiliki buying power. India masih tergolong negara yang kaya. Makanya dia bisa membeli oil, gas, F-16 dan lain-lain. Indonesia dengan kondisi ekonomi Indonesia seperti ini, dengan defisit kita seperti ini, dengan permasalahan domestik kita seperti ini, apakah iya kita sanggup membeli barang-barang dari Amerika? Padahal, quote-unquote, kita punya opsi untuk membeli kualitas dan barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti diplomasi atau geopolitical tension antara Cina dan Indonesia? Karena Indonesia juga banyak sekali berhutang terhadap Cina. Indonesia kan mengklaim sebagai non-blok ya. Nah, bagaimana balancing act ini yang akan dipermainkan oleh Indonesia, yang akan dimainkan oleh Indonesia, membalance antara Amerika dan Cina. Apalagi kalau kita bicara perdagangan, notabene dalam 60 hari ke depan, tentunya ini seperti yang Anda sampaikan tadi jadi waktu yang begitu kritikal. Nah, bagaimana sikap Indonesia ini harus konsisten dalam melakukan perundingan ini? Apakah yang sudah ditawarkan tadi disampaikan oleh Airlangga ini masih ada buffernya kemudian untuk memenuhi atau mengakomodir keinginan dari Amerika Serikat juga? Kita akan bahas selengkapnya Bu Santi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Zona Bisnis. Anda kembali di Zona Bisnis, pemirsa, dan masih bergabung bersama dengan kami Santi Samdasani selaku Presiden and Chief Economist dari SAIAC. Bu Santi, masih ada sekitar 60 hari ke depan, jadi Indonesia harus sefleksibel apa dalam melakukan negosiasi ini? Kalau tadi Ibu sampaikan, sebetulnya Amerika juga pasti ingin menaruh sesuatu dalam perundingan ini yang juga menguntungkan bagi pihak mereka, tapi kita juga harus tetap menjaga kepentingan nasional. Bagaimana sikap Indonesia? Kalau saya melihat di sini, Mbak ya, ini kita membutuhkan bukan hanya saja tim yang kuat, tapi analis yang kuat, Mbak. Karena begini, jangan sampai Indonesia benar-benar menjual semua yang dia miliki. Pertama, karena setelah itu terjadi, mungkin Cina juga akan ke Amerika juga dan akan ke Indonesia juga dan akan minta deal yang sama. Dan kita jangan lupa bahwa dari segi lokasi geografis, kita lebih dekat dari Cina dari segi geografisnya. Contohnya begini, kita sudah oke dengan Amerika membeli oil and gas, membeli dia punya agriculture, membeli dia punya segala macam barang-barang yang dia tawarkan. Dan kalau saya melihat memang posisi Indonesia tidak berada di posisi yang kuat. We don't have what is our bargaining power. Pertama itu kan, kalau kita ke meja negosiasi itu biasanya kita datang dengan apa yang kita bisa berikan. Tapi kalau di sini saya melihat Indonesia memberikan sebuah solusi untuk menutup gap yang 18 juta US dollar itu. Fine. Tapi apa yang kita dapatkan dari situ? Itu juga kita penting. Kalau
kita cuma hanya memberikan gap yang kita menutupi 18 juta US dollar itu, berarti kan kita memindahkan, contohnya yang tadinya kita beli oil and gas dari negara X, sekarang kita stop beli itu dari negara X, kita belinya dari Amerika. Nah, apakah future problem itu kemungkinan nggak untuk muncul? Negara X ini bisa marah kepada kita. Nah, kenapa kamu berhenti beli dari kami gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas Indonesia misalkan untuk membeli barang-barang Amerika, apakah ada kebutuhan, apakah ada needs di sini? Contohnya, iPhone saja di sini di Indonesia itu, pengguna iPhone saja itu mungkin tidak sampai 20% dari total population. Kita pengguna Samsung misalkan. Kalau kita lihat di sekeliling kita, mobil, motor, itu buatan Jepang, buatan Cina, mobil-mobil yang buatan Amerika sama sekali mungkin berapa 5% kalau kita bisa lihat gitu. Baik. Apakah kita akan mengatakan kepada Amerika kita akan reverse balance itu? Sekarang mobil semuanya dari Amerika, oil and gas semuanya dari Amerika. Apakah sampai ke situ dan bagaimana nanti dampak hubungan kita Indonesia dengan negara-negara lain? Baik, Bu Santi, meja perundingan masih terbuka dalam 60 hari lebih ke depan. Ada masa pause tadi ya 90 hari. Dan tadi catatan dari Anda, jangan sampai Indonesia menjual semua yang dimilikinya. Terima kasih Bu Santi Samdasani, selaku Presiden and Chief Economist dari SAIAC, sudah bergabung di Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.